Ada kayaknya Menjadi untung ya. XP laner yang sangat keras, tapi draftingnya tentunya bakal berbeda kali ini karena yang dihadapi adalah EVOS Icon. EVOS Icon pun kayak bisa dibilang ketemu Kagendra ini gak baru lah. Nggak baru, dia sudah bertemu di turnamen-turnamen major ya. Mhm. Sudah banyak juga dan terlihat di sini persiapan yang cukup matang, sudah ada bedak bayi disiapkan oleh EVOS Icon di sana. Kalau kalian melihat tuh ada bedak bayi tuh ya. Iya, biasa ya biar fast hand. Benar, biar biar fast hand dan tidak terpleset juga. Mhm. Priority banning masih harusnya ke arah chip. Matilda. Chip harusnya nanti priority banningnya dari si Kagendra ya. Ya, kalau misalnya trennya tadi itu agak terpatahkan karena Iya itu. first ban Fanny, terus Yes. ada chip yang lepas Apa dan perintahmu? Fanny-nya masih di ban dari EVOS Icon sendiri. Sementara dari Jalan pintas Kagendra itu tidak ada. biasanya Aku Suyo sudah chip. buktikan. Tapi kalau Suyo kita ngeliat gak apa ya, kayak masih manageable, tapi kalau Iya. chip tuh agak sedikit sulit ya. Iya, Suyo masih bisa banget untuk dicari obatnya. Kalau Hmm. chip nih bener-bener, aduh, bener-bener mendingan daripada bikin pusing nyari obatnya, udah ban aja lah. Iya, soalnya kayak tadi salah movement sedikit, langsung punishnya tuh keras. Keras. Salahnya. Yes. Dan Matilda Yap. masih banning-banning yang meta juga, masih template juga, hero-hero menyebalkan, hero-hero yang mobilitasnya tinggi dan juga bisa ngepok lawan di early game. Mhm. Dan kalau misalnya mereka nggak mawas, ya Suyo tadi ada Zuxit, ada Gatot Kaca yang lepas, terus juga tadi juga ada beberapa respect ke hero assassin ya, ada Hayabusa Mhm. yang nggak dibiarkan lepas, bahkan kayak Popheus, Moskov juga masih bisa masuk ke fase baiting phase pertama. Yes, dan di sini kemarin juga Kenziski-nya juga bagus banget permainannya. Mhm. Hanafizi, ya paling balance lah. Kalau kemarin Kak Gendra tuh dari rosternya mereka bener-bener tahu apa yang harus dilakukan setiap role, pergerakannya bagus banget. Tapi kita lihat juga nih lawannya kali ini EVOS Icon Ya. yang memang notabene juga sudah memiliki jam terbang yang sangat tingginya ya. Ya, dan Khalid Band ke arah Shogun berarti ya, Yes. memang jadi salah satu experience yang cukup kuat juga. Dan EVOS Icon seenggaknya mereka ada persiapan karena ngelihat Kak Gendra udah ngelawan Beaton walaupun Yes. kayak game pertamanya cukup cepat, game keduanya cukup sengit. Jadi ada result lah yang bisa dipelajari sama EVOS Icon, lebih bukan draft sih tapi lebih ke arah playstyle dari kelima pemain Kak Gendra ini. Dan kita lihat banning terakhir dari Kak Gendra di first phase ini akan Ya. menutup ke arah Popheus. Popheus ya. Yap. Ya, Popheus itu juga jadi salah satu priority band pas lawan Beaton kemarin pas Kak Gendranya ada di sisi kanan. Yes, masih sama berarti ya. Iya, cuma perbedaannya kemarin mereka band Gatot Kaca, kali ini enggak. Ya, dan Suksitnya berarti ya. masih terbuka lebar nih untuk Suyo, untuk Yap. Gatot Kaca. Mhm. Siapakah yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Iya, karena kemarin dari Kak Gendra juga di sisi kanan mereka ngelepas Suyo kan, ngasih ke Beaton. Dan yang Suyo responnya langsung ya. Suyo. Apakah mereka mau pakai pattern yang sama? Chow Hayabusa, Valentina, Beatrix, Hylos itu 5 hero yang mereka pick kemarin, yang meskipun kayak struggle di mid-nya, tapi Beatrixnya scaling dan jadi kemenangan untuk Kak Gendra. Ya, sudah mulai ada tuh Moskov dan juga Chow ya, yang menjadi jawaban Mhm. dari Kak Gendra. Seharusnya juga junglernya mengarah ke Hayabusa sih kalau nanti tidak dipick di 3 awal. Ada Wise-nya juga ditutup sama Icon sih. Ya, Chow-nya ini bakal Chow Shogun lagi ya. Ya, Ini bakal Shogun lagi yang kayak Chow di XP kemungkinan besar. Terus juga ada Valentina yang masih jadi cover picknya buat Daniel, yang itu bisa dipick juga. Apakah dari EVOS Icon mereka mau ngepick Hayabusanya buat mereka sendiri? mungkin saja. Tapi Kayak sementara Flex itu Suyo. kita masih di menebak-nebak juga karena di sekarang pakai ini nih ilmu tebak-tebak nih. Iya, Karena asetnya turun. ini ya ini kayak kita kayak ini apa? Cek kodam. Ya, ini Kita lihat. sudah masuk ke banning phase yang nomor 4 ya. Ya, pending phase nomor 4. Kalau misalnya dari penglihatan gua ternyata
mereka bandnya, Waduh, wah. Mia tiba-tiba yang main Pascal. Ya ini sebentar lagi kita masih menunggu karena mungkin masih nyangkut juga nih untuk draftingnya. Ya, tapi kalau misalnya seandainya pun harus redraft ya, tapi yang udah di lock tadi di band sama di pick itu Tetap bakal sama. tetap sama. Ya, Benar, betul. bakalan tetap sama dan kita masih menunggu lagi. Mhm. Kalau ngeliat dari EVOS Icon ya, mereka wah Kagendra relax banget bahkan yang sama mode mode Tiduran, tiduran ya. tiduran, santai. Wah, lagi santai kawan. Wih, elah hidup ya. Ini dia dan eh kalau dari Kagendra sih dari bahasa tubuhnya atau body language-nya Hmm. santai sih mereka. Iya, tapi terus kalau kita ngintip sedikit tuh ke HP-nya Shogun tuh, berarti draftnya nggak ada masalah Nggak sebenarnya. ada masalah, Ya, ya. nah ini langsung balik dan ternyata mereka dari EVOS Icon nge-lock Gatot Kaca sama Harit, artinya ngelepas Hayabusa kembali untuk round. Yes, benar. Dan tadi juga Harapan Hayabusa akan memang tetap menjadi ada. priority pick juga untuk Bahkan Kagendra ketika sih semuanya kalau lihat terasa dari gaya menyedihkan. permainannya kemarin. Benar. Faramis, Vexana sudah ditutup, berarti Valentina terbuka lebar untuk pemilihan mid Mid laner. lane. Iya. Baik untuk Kagendra juga masuk juga untuk mid lane Kagendra, masuk mid lane-nya si EVOS kan. EVOS Icon juga masuk juga sih. Ya, ngeband Faramis yang artinya dari Kagendra bisa ngelihat dari EVOS Icon ya tadi yang Valentinanya mereka secure sendiri. Benar. Makanya langsung Vexana yang di band kayak EVOS Icon nggak menutup kemungkinan mereka bisa ngepick dari Valen ya. Sementara Aku tidak mereka main menyembuhkan Harit rasa dan sakit, juga Suyo, tapi mereka cukup memanfaatkannya. balance dari segi damage deal. Yes. Mereka punya initiator. Dan Valentinanya di band malah Iya, sama karena udah ngeband Vexana. iya 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 iya. Jadi ya udahlah ya. Jadi Ya udah. kita tutup mid lane nih. Paramis, Valentina, Vexana dan banning terakhir dari EVOS Icon. Ini mid lane poolnya sepi banget nih sisa Aurora doang. Aurora atau mungkin mau ngeband Cecilion tapi Cecilion agak situational sih. Iya, situational juga. Hmm, masih bisa atau mau main Ciki-Ciki ya diturunin lagi predik lagi kita. Yes, Diangkat lagi. benar memang. Tapi kalau melihat sambungan langsungnya sih ya, Mhm. sudah mau OTW gamenya nggak sih nih? Iya, ini Masih kayak ya. udah band pick terakhir. Kalau misalnya ngomongin mid, gua cek juga tadi ada Yip, terus juga Luoyi sebenarnya Yes, yang Loi juga masih bisa. untuk gankingnya ya. Mhm. Dan ya sebenarnya masih banyak opsi sih untuk mid lane, tapi mid lane yang memang sebenarnya sudah mulai terlupakan ya di Iya, kita ini. benar. Loi juga sebenarnya masih oke sih. Cukup oke kalau misalnya masih ngandelin global presence ya. Mhm. Kayak mau main ganking cepat, mau main regroup cepat, itu masih sangat oke. Atau bahkan kayak balik ke ranked main Kagita. Iya, kan kita Kalau ya. misalnya mau main dan sekalian kita yang ranked dan Kagita juga masih cukup kuat sebenarnya. Yes, dan masih menunggu lagi kita untuk informasi draftingnya. Ya, karena masih ada hero dari Daniel yang belum terbuka. Sisa mid lane sama XP ya? Sisa mid lane sama Romer ya? Rom, ya. Untuk Kagendra ya? Yap, dari Hanavici dan juga Daniel dan Luoyi, Luoyi-nya benar. benar. Di P karena ada Tigreal yang di ban. Jadi menghindari adanya inisiasi karena balik lagi dari 3 pick pertama ini agak sedikit mirip sama Raja tadi single target ya. Single target betul dan Akulah sang pengendali petir kuno. wah sang pengendali petirnya edit. Nah, kalau ngomongin petir bukan Yudora kok, tenang. Bukan Yudora saja. Kalau Yap, Aurora. Yudora tuh suaranya apakah kamu ingin minum bersamaku? Ngopi dulu bang. Iya, maksudnya minum kopi ya. Yudora memang pinter-pinter aja dia ngajak-ngajakin orang minum. Iya. Aurora sudah menjadi pemilihan yang jelas di sini. Kalau ngeliat draftnya ya, Romer Sisi area sih kurang sebenarnya. kurang badan juga sih untuk Iya. nutupin si Luoyi-nya juga. Kalau misalnya mereka main
tapi udah Balearic. balik lagi. Gua Ini- lupa dari hadapin sih dia masih punya Balearic dia. Yes, kalau dari pick-pickannya, gua sih Timos Icon sih. Reverse Icon. Kalau gua ya. Kalau gua pribadi Kagendra karena ada 4 comfort pick, 3 sih sebenarnya. 3 nomor pick 3 ya. comfort pick. Terus juga tadi gua mention juga kayak kenapa gue prefer dari Kagendra pick Loi dan ternyata mereka eksekusi itu gua ke Sang Raja Burung. Sang Raja Burung, kalau gua Sang Macan Putih. Nah, kalau buat super gamers sekalian nih, kalian bisa langsung saja sampaikan prediksi ataupun tim mana yang kalian dukung di live chat langsung aja. Karena untuk komentar yang memiliki like paling banyak akan mendapatkan apresiasi dari kita berupa bentuk terima kasih. Betul. Dan nanti kalau misalnya pengen lebih langsung ke bapak produser kita di belakang. Nah, aman aja dan tampaknya kita sudah terhubung langsung ke Lane of Down, game yang pertama di match penutup kali ini antara EVOS Icon menghadapi Kagendra. Kami berdua caster yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Ada pause lewat. Langsung ada pause yang di pause begitu aja karena Yes. memang tadi beberapa kali juga kan dari draftnya ada sedikit problem. Mhm. Jadi ya nggak apa-apa karena ya match ketiga ini ngebangun hype aja, nge-build up hype. Benar. Tahu banget caranya. Bisa aja untuk Pak Produser nih ya. Iya, ini bukan player yang nyuruh. Pro- Bapak produser ya. Produser nyuruh pause dulu biar ini ya. Biar rame. Biar makin Bisa. rame, biar Hebat. biar komennya makin banyak ada bentuknya EVOS Icon dan juga Kagendra. Tapi ya kalau misalnya lihat dari player ya mungkin kalau online tuh permasalahannya biasanya ya connection Ya, koneksi sih. dan kayaknya kayak ada nge-lag, kayak pause dulu tunggu sampai stabil lagi dan yap kita udah mulai lagi masuk. Dan seperti yang di-expect pada umumnya dengan draft seperti ini ya belum akan ada agresi terutama apalagi dengan Romer Balearic dari Kagendra. Ya, Romer Balearic ini masih menunggu banget dan untuk Luoyi-nya di sini dia untuk target ke arah Suyo ataupun Harit agak sedikit sulit ya untuk bisa mengenai skillnya. Di sini Little Wonder juga langsung sudah diamankan saja oleh EVOS Icon. Satu buah pertempuran terjadi di mid lane. Ternyata cukup rusuh ya pertempuran di mid lane ini. Kayak Daniel tadi langsung mundur begitu saja walaupun masih menyisakan satu buah utility yaitu Flicker. Iya, dari Loi tentunya di early belum akan terlalu banyak yang bisa ia lakukan dan ini kayak dari Brian sama Shogun bisa saling trade untuk knock up satu sama lain tapi ya damage juga masih belum mumpuni. Tapi kalau dari segi pergerakan kita ngeliat dari Suyo-nya udah ready untuk nge-clear camp di area bawah sehingga ini positioning dari Shogun ini yang harus diperhatikan karena dengan clear wave cepat dari Aurora rotasi lebih cepat bakal dilakukan sama EVOS Icon di early ini. Dan udah siap-siap untuk ke Turtle juga nih teman-teman dari EVOS Icon. Tinggal Gatot aja yang menyusul, dia bisa pakai Avatar of Guardian juga. Ya, dan ini akan perang tanpa gold laner masing-masing. Shogun masih level Tapi dari 3. Shogun akan coba fokus dulu ke arah dari DPZ memberikan damage yang cukup banyak dan Shogun harus berlindung di bawah turretnya karena masih ada wave minion yang harus ia clear. Sementara di atas Zaman Force dibuka oleh Inaya, sengaja melakukan zoning biar dari Spear of Distraction ya. bisa underestimate-nya What? bakal kena juga dan langsung masuk dengan Avatar of Guardian. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Gun. First Blood juga diamankan oleh Hanafizi. Dan itu dia kemampuan dengan Spear of Destruction bisa langsung rejoin the fight dari Kenzie Sky. Tapi dua pemain sudah tumbang, itu juga akan jadi permasalahan karena ya Kenzie-nya mau join, ngelihat temannya dua udah mati, ya nggak bisa join. Ya sebenarnya tadi satu buah counter ataupun juga balasan dari EVOS Icon yang cukup cepat ya untuk memprotek temannya yang tadi sebenarnya Way of Dragon dari Shogun cukup baik dan di follow up cepat sama si Luoyi-nya, tapi memang damage-nya belum cukup di awal untuk mengkat begitu cepatnya. Kita lihat kali ini teleportation sudah dilakukan ke arah Diversion ke arah bawah. Brian akan jadi korban tentunya dengan adanya The Way of Dragon, tapi tentunya masih belum cukup tanky di early game sehingga ada satu respawn, satu kejutan dengan ultimate perdana dari Daniel.
Yes, dan kita di sini itemization-nya Fury Hammer juga sudah didapatkan oleh Hayabusa. OTW ke Hunter Strike juga tampaknya untuk item pertama. Masih cukup berimbang sih sejauh ini walaupun networknya kalau kita lihat di sini berbeda 1000 gold ya. Iya, karena tentunya ada advantage 1 kill yang didapetin sama EVOS Icon di skirmish awal, terus juga first blood mereka dapetin, turtle mereka amankan. Meskipun begitu masih nggak terlalu signifikan karena dari segi damage output bakal masih sama-sama kuat seenggaknya sampai mid game. Yes, masih menunggu lagi terjadi peperangan. Tapi di sini bukan early game yang terlalu agresif juga, tapi sebenarnya sudah ada 3 kill ya di total di 4 menit ini. Iya, 1 kill per minute yang terjadi dan di menit keempat mungkin bakal ada kill tambahan lagi kalau trennya seperti itu. Dan sekarang Turtle yang sudah spawn akan ada clear wave cepat dulu dilakukan oleh DPZ. Tentunya Daniel harus merespon dan berhasil dilakukan, dan glowing one diamankan, artinya memiliki 1 item kunci. Tapi langsung Brian knock up ke belakang, Turtle berhasil ditumbangkan, coba untuk masuk, belum connect dari Avatar of Guardian-nya, enggak berhasil untuk men-knock up, dan Kenzie akan menjadi korban sendirian, harus men-spend dari Blake, tapi Shogun dia udah nggak punya the way of the dragon sehingga hanya ada Jet Kundo begitu saja tanpa adanya respon. Tadi juga dari Kenzie Spear of Destruction-nya kena tapi dia kayak ragu untuk join. Ya, teman-teman dari Kagendra juga sejauh ini sebenarnya pergerakannya udah bagus banget, tapi yang menjadi PR utama buat mereka saat ini adalah damage output dari mereka nih belum cukup besar untuk bisa mempanis ataupun menculik salah satu member EVOS Icon. Dan tadi pengambilan keputusan oleh Moskov untuk join the fight sebenarnya agak masih kurang wise sih, karena dia melepaskan Harit di bagian bottom lane untuk dapat full platingan. Ya, ketika joinnya pun terlambat, Haritnya dapat platingan, terus juga nggak ada kill yang bisa diambil sama Kagendra. Jadi agak sedikit waste sebenarnya momen dari Kenziski untuk bisa dia, mungkin dia tadi coba untuk nge-peel, nge-pop off, tapi ya yang Manggaler bilang damage mereka masih belum cukup. Iya, masih belum cukup banget, dan Luoyi-nya juga masih belum cukup damage. Kita masih menunggu ke menit-menit 8 atau 1-2 item dulu lah untuk damage dealer mereka. Dan Moskovnya juga udah memutuskan untuk switch lane ke atas. Bottom turretnya sudah didapatkan oleh Harit yang OTW ke mid kali ini. Tidak dibiarkan begitu saja untuk outer top turretnya, masih di defend dengan teman-teman EVOS Icon. Ya, itu tadi dari Daniel juga kelihatan di minimap dia udah buka diversionnya dia. Cuma sayangnya memang dari EVOS Icon kayaknya udah notice, langsung regroup sama teman-temannya. Tapi sekarang dari Jan ngepok sedikit ke arah Shogun. Dan ya ini dengan adanya Turtle yang udah spawn dan Chow dengan half HP, ini bakal sulit buat Shogun untuk dia yang inisiasi duluan. Langsung digas aja Turtle-nya, dan kita lihat di reset. Oh, ada satu buah miss moment tadi dari Brian. Digas aja oleh Hanafizi. Wah, itu dia Wrath of Dryad keluar dikombinasi dengan Frigid Glacier. Memang Ganya berhasil tumbang, tapi korbannya adalah seorang Beleric. Masih coba masuk sendirian Shogun di tengah-tengah. Belum ada damage. Spear of Destruction yang kembali sedikit terlambat dari Kenziski. Dan tentunya bukan keputusan yang bijak untuk dia join the team fight. Lebih baik dia mendapatkan 1 turret yang ditinggalkan oleh Harit di area bawah. Ya, kita lihat di sini Daniel masih coba mengejar Inaya, harusnya tumbang sih, masih ada bantuan dari Rod Zaman Force, tapi menjadi satu buah asa terakhir yang tidak bisa menyelamatkan Inaya. Dan ini dia in-game equipmentnya, di mana Suyo-nya sudah OTW War X juga, benar saja baru dibuat tadi Hunter Strike War X. Dan untuk Luoyi-nya masih hanya glowing one saja ya. Juga dari Moskov tentunya bermain dengan Corrosive Sight, Golden Staff juga, dan dapetin 1 turret tentunya dengan turret di atas juga. Ini 1 respon sebenarnya dari Kagendra. Kayak mereka tahu kayak pick-off-nya masih susah, mereka tahu mereka masih belum punya damage yang cukup, di team fight-nya kalah. Ya udah, kita mainin dapetin turret, dapetin map control dulu, dan itu yang coba dibangun sama Kagendra. Meskipun dari EVOS Icon kelihatan dari team fight-nya atau respon terhadap ganking bahkan udah cukup meyakinkan. Yes, dan kita lihat di sini Kagendra
sudah mulai tidak mau memaksakan tim fight, lebih coba untuk melakukan objektif saja melalui Moskov-nya, melakukan split push, dan tadi juga Spear of Distraction-nya beberapa kali connect tapi tidak mau dilanjutkan untuk aksi lanjutannya. Memasuki menit ke-9, di sini perbedaan network hanya 1000 saja untuk EVOS Icon. Kita lihat satu buah teleportation coba dilakukan oleh Daniel dan juga 3 temannya untuk membackup Ron di bagian bottom lane. Oh, meskipun kayak kelihatan agak sedikit early, tapi Yes. mereka dapetin satu turret, tapi bakal di trade seharusnya karena kalau misalnya ngeliat posisi Turret atas. dari Harriet di atas, tapi dengan dapetin turret tersebut, mereka dapetin priority untuk setup ke area Lord Pit. Dan akan langsung diinisiasi aja, Brian langsung ditendang ke belakang, ada Wraith of Brian dan dibuka, tapi ada Frigid Glacier sebagai respawn. Daniel menjadi korban pertama, Brian pun memang tumbang. Shogun sudah tidak memiliki apa-apa, juga harus mundur, dan Hanafizi sepertinya berada di posisi yang salah dan dia pun tumbang. Dan sekarang 4 pemain dari EVOS Icon berada di area Lord dan Spear of Destruction di-connect. Shogun coba masuk, terkena stun dan jangan tumbang. Tanpa ada Retribution dan dari Kenziski, dia akan nge-peel dari Lordnya. Ron masuk mengeliminasi sang Lord. Tapi apakah Kenziski akan menjadi korban karena dia dikejar dengan 3 pemain. Dan yes, DPZ dapetin sebuah kill. Dan Shogun masih dalam misi pelarian diri. Masih ada Jet Kundo beserta dengan Shunpo untuk menyelamatkan dirinya. Tapi haste dari Kagendra berhasil. Ya, kita lihat tadi pergerakan aksi perampokan ya yang diawali oleh Shogun dan juga Spear of Distraction yang connect tadi oleh Kenziski membuat sang eksekutor terakhir Ron dengan retributionnya yang memang benar-benar tidak ada gangguan sama sekali dan sudah dipastikan mendapatkan objektif walaupun memang Kenziski ya akhirnya menjadi bulan-bulanan zaman Force dari Inaya tadi. Iya. Dan itu yang bisa dilakukan dan lagi Spear of Destruction-nya connect. Connect lagi ya. Ya, meskipun memang ada respawn di area bawah terhadap Lord pertama yang notabene masih cukup mudah untuk dikalahkan, tapi dengan Spear of Destruction yang connect artinya bisa reposition dari Kenziski dan ini satu turret yang menjadi pengganggu. Ada Hanafizi membuka Wraith of Dryad-nya di situ, hanya connect ke DPZ. arah satu dan DPZ Shogun posisinya berbahaya. Ron belum ketahuan di Frigid Glacier dibuka, memang fokus ke arah dari Shogun dan Zaman Force di area belakang. Masalahnya Kagendra bertarung di area bawah turret. Inaya memang tumbang tapi shutdown dari Ron. Apakah itu worth? Karena Kagendra coba untuk mengambil resiko team fight di bawah turret tier 1 di area mid dan belum selesai sepertinya, tapi dari Brian tahu mereka harus mundur. Ya, outer turret yang di mid lane ini memang menjadi harga yang sangat mahal di defend mati-matian oleh EVOS Icon dan bahkan terjadi trade kill juga 1 tukar 1 tadi dan yang tumbang tadi ya Ron jungler tukar Inaya yang notabene adalah gold lanernya si EVOS Icon. Ya ini mid lane turret beneran bakalan harus dipegangin terus sih sama EVOS Icon, kalau nggak Kagendra bakalan dapat momentum untuk main setengah map. Oh, tapi dari Alea dia ngeceknya nggak bersih dan Yes. setup trap berhasil dieksekusi oleh Kagendra. Masalahnya sekarang terbebas posisi dari Inaya yang bisa melakukan Zaman Force, tapi teman-temannya tidak mendapatkan kebebasan itu dan dispersion atau diversion ke area belakang ternyata belum selesai. Ada tim fight jilid 2, Inaya berhasil ditumbangkan, misalkan DPZ seorang diri. Memang ada 2 turret yang melindungi dirinya, tapi tidak ada teman-teman dan DPZ harus memeluk turret tersebut untuk menyelamatkan nyawanya dan dia bisa dapetin 1, dia dapetin Daniel dan Ron coba untuk peruntungan, tapi repositioning dari DPZ sudah cukup baik dan turret ini tidak bisa diselamatkan. 2 turret di mid lane langsung dilibas oleh Kagendra. Iya, satu buah momen yang terus-menerus tadi bahkan tim fight-nya yang kita kira sudah selesai di outer mid lane turret dilanjutkan dengan teleportation dari Luoi dan tadi ada tim fight jilid 2 yang memang benar-benar berhasil walaupun tadi ada shuriken yang sedikit miss untuk men-take down seorang DPZ. Ya, meskipun begitu 2 objektif utama yang diinginkan Kagendra berhasil diamankan. 2 turret dan Lord priority di area atas. Karena sekarang udah nggak ada turret yang bisa untuk nge-clean wave. Jadi EVOS Icon harus terus ngerespon tiap wave yang masuk dari sisi Kagendra. Yes, dan Aleva atau Gatot Kaca dari EVOS Icon. Waduh, langsung Well Dragon-nya di pop up oleh satu orang Kagendra dan namun Zaman Force coba dilakukan untuk melakukan aksi balasan oleh Inaya yang berhasil men-take down seorang Ron, bahkan mendapatkan double kill, looking for triple kill, tapi sudah cukup untuk seorang Inaya. Wow, kita lihat
counter setup yang dilakukan oleh EVOS Icon nice banget tadi, walaupun Way of Dragon berhasil men-takedown seorang Brian. Iya, dan apakah itu worth? Karena yang ditargetin adalah Brian, XP Lenar, Yes. junglernya nggak dapat, Kehilangan terus Lord juga. kehilangan Lord, God lane-nya bahkan dapetin kill dari Inaya. Hingga Kagendra, memang mereka yang mencari satu opportunity pertama tapi direspon dengan sangat baik oleh EVOS Icon, dan sekarang mid lane ini nggak akan bisa survive, dan EVOS Icon tinggal nunggu dari Lordnya ini berjalan dan mereka akan cover itu. Yes, tinggal merapikan lane-nya saja, dan kita lihat di sini in game equipment-nya dari Moskov-nya juga sudah OTW ke Malefic Roar harusnya. Sebuah poking-poking saja, Shogun tidak mau all in lagi tampaknya. Iya, nggak mau all in lagi, meskipun dia masih punya Way of Dragon juga, tapi EVOS Icon sekarang udah stick, mereka bisa nge-respawn sekarang tiap initiate yang dilakukan oleh Shogun, dan Lordnya bergerak ke area atas, jadi EVOS Icon bakal cover wave di area mid ini dulu, dan Shogun posisinya ketahuan oleh Brian, dan di area top lane ini seharusnya outernya, inner turret ya sorry, ini akan dibiarkan gitu aja, dan mereka akan ngerespon untuk menyelamatkan inhibitor ini. Yes, inhibitornya seharusnya masih bisa di-defense sama teman-teman Kagendra, kita lihat aja. Nah ini dia, akan coba langsung diinisiasikan, ada knock up yang berhasil karena Kara Shogun, tapi damage dari Daniel sangat sakit, Brian pun tumbang. Inaya terpaksa harus kabur, tapi masalahnya dia terjebak dan Gan gak bisa untuk survive. Shogun masih coba cari satu opportunity lagi, ada satu immortality yang pecah di tangan Alea yang DPS juga tumbang, Aleva tumbang, semua dari EVOS Icon, mereka ingin fight sebagai tim fight, Kagendra pecahin itu semua. Ya, tadi momen yang coba diciptakan oleh Brian menginisiat di awal, tapi dia nggak expect yin and yang-nya Daniel connect dan damage-nya segitu besar dan membuat teman-teman EVOS Icon mundur kocar-kacir. Dan apakah satu tim fight membawa kemenangan, tapi dengan adanya satu wave yang nggak stabil, sepertinya akan terlalu prematur untuk Kagendra menyelesaikan ini sekarang, jadi mereka lebih pilih untuk bermain disiplin, mundur, dan recall kembali. Ya ini harus berhati-hati banget ya, karena ya biasanya tadi kan dari tadi memang Kagendra yang memulai inisiasi, tapi Brian tadi mencoba dive in ke arah turret, tapi ya tadi si yin yang-nya Daniel ternyata udah sepedes itu. Iya benar, yang dikiranya Luoyi-nya. Walaupun Divine Glaive belum ada loh. Karena dari Brian-nya di sini juga dia nggak full banget main tank, jadi nggak ada sustainability yang cukup reliable. Dan sekarang dari Kagendra bakal nge-setup strap yang kurang lebih sama yang selalu mereka bikin, karena Kenziski di sini udah punya si Halberd juga. Jadi tidak bisa sembarangan lagi nih untuk Gatot dan juga Iditnya untuk ngecek-ngecek rumput jalan kaki. Dan ini dari Ron memang masih bertugas harus nge-clear wave di area top, tapi ini dia 4 main Kagendra di area mid, coba cari opportunity, mungkin dengan flicker yang ready dari Shogun dia bisa main flicker ulti lagi. Yes, Dragon culik 1, karena kalau dapat salah satu core antara Harit, Aurora dan juga Suyo, menurut gue itu worth banget. Tapi masalahnya mereka mau inisiasi ke arah yang lain, dan Aleva yang menjadi korban bersama dengan Brian harus terpaksa mundur karena Daniel sudah dijaga oleh Gan di situ, dan Inaya tidak bisa ketinggalan dari terlalu banyak, tapi masih sehat dari Gan, dan dari Kenzie harus repositioning karena sekarang Rod juga sudah masuk, dan DPZ harus tumbang menyisakan Gan seorang diri. 4 tukar 2, dan dengan adanya satu wave mungkin dari Kagendra akan coba untuk finish ini sekarang, tapi dari Gan masih coba untuk mungkin melakukan clear dari wave, tapi lihat damage-nya Shogun hanya untuk melakukan zoning. Kita lihat dari Kenzie dan juga Rod untuk melakukan clear terhadap Crystal dari base yang hancur milik EVOS Icon, dan Kagendra selangkah lagi untuk terbang lebih tinggi. Ya, kita lihat satu buah momen tadi sebenarnya oleh Chow dari Kagendra, yang sebenarnya dia ya tebak-tebak buah manggis, kayak dia coba dive in, siapa yang ada di dalam bus ya udah tendang gitu aja. Iya benar. Dan ternyata dapetnya di Gatot kaca. Dapat Gatot lagi. Ya udah digasin aja, dan tadi tinggal follow up aja teman-temannya. Dan terakhir ya udah tadi Chow-nya juga sudah melakukan kawalan untuk menjauhkan Suyo bisa melakukan defense.